ada niat jahat untuk menguasai NKRI. Ya, salah satunya di daerah Batang. Mbah saya itu, nah, kan enak loh. Apakah alam bawah sadar kita, pikiran kita tidak mampu menjagaunya? Serumit itukah untuk membedakan bainal haqqi wal batil, antara kebenaran dan kebatilan? Ini jelas ini pembodohan umat, termasuk bahasan Surugi yang dalam kurung namanya itu menjadi Habib Muhammad bin Hasan bin Tuha bin Yahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami muliakan, yang kami banggakan. Haul Mbah Hasan Surugi yang berubah namanya ya menjadi Habib Muhammad bin Hasan bin Tuha bin Yahya ya, selalu pasti ada istilah kirap merah putih. Ini bukan sesuatu yang baru, ini termasuk trik-trik orang-orang yang ya sekelas geng Pekalongan yang dulu pernah menghiburi kita semua dengan jargon NKRI harga matinya, dengan wawasan kebangsaannya yang luar biasa, dengan kekalemannya, dengan tidak mau disebut Habib dan lain sebagainya. Termasuk kami yakin ini salah satu trik mereka agar kredibilitas mereka itu naik lagi dengan pakai istilah kirap merah putih. Akan tetapi kita sebagai warga negara yang baik tentu harus menimbang, karena rekam jejaknya orang yang satu ini terkenal dengan bikin kuburan palsu yang di atas namakan Habib dan bin Yahya, termasuk tidak lepas dari pembaalwian atau dihabibkan adalah makam Mbah Hasan Surugi yang berubah namanya menjadi Habib Muhammad bin Hasan bin Tuha bin Yahya yang akan dikhauli besok tanggal 5 Februari dan diawali dengan acara kirap merah putih. Ini sangat disayangkan. Ini banyak ormas yang mendukung acara kirap merah putih. Jadi kalimatnya baik, kami tidak menyalahkan istilah kirap merah putih. Akan tetapi tujuannya yang harus kita tahu. Loh, bagaimana mungkin Mbah Hasan Surugi yang asli pribumi ya, terus berubah nama menjadi Habib Muhammad bin Hasan bin Tuha bin Yahya. Tentu ini kan menyita perhatian kita semua. Ini sangat berbahaya untuk generasi muda kita yang akan datang. Kenapa kami katakan berbahaya? 20-30 tahun yang akan datang ya, generasi muda kita, tidak usah kita suruh percaya bahwa Habib Muhammad bin Hasan bin Tuha bin Yahya ini yang berjasa khususnya di daerah Batang ya, mereka akan sepakat seperti itu. Ini adalah pembelokan sejarah. Ini jelas ada niat jahat untuk menguasai NKRI. Ya, salah satunya di daerah Batang. Mbah saya itu, nah, kan enak loh. Apakah alam bawah sadar kita, pikiran kita tidak mampu menjagaunya? Serumit itukah untuk membedakan bainal haqqi wal batil, antara kebenaran dan kebatilan? Ini jelas ini pembodohan umat, termasuk bahasan Surugi yang dalam kurung namanya itu menjadi Habib Muhammad bin Hasan bin Tuha bin Yahya. Ini seharusnya menyadarkan, jangan sampailah kita termasuk golongan orang yang terjerumus. Iya, kalimatnya benar, kirap merah putih, kalimatun haq, tapi uridul batil, yang dikehendaki orang ini adalah kebatilan untuk melegitimasi Mbah Hasan Surugi menjadi Habib dari golongan bin Yahya. Nah, tentu ini harus menjadi catatan untuk kita semua. Nah, ini sangat disayangkan. Banyak ormas yang mendukung ini.
Seharusnya yuk tegas. Kami tidak menarasikan kebencian, kami berbicara tentang fakta dan data. Coba masuk ke makamnya Mbah Hasan Surgi itu pasti ada namanya Habib Muhammad bin Hasan bin Tuha bin Yahya. Siapa aktor itu? Tanya orang-orang sekitar. Pada saat renovasi rumah itu, makam itu kan, itu nunggoni itu kayak Pekalongan itu sampai selesai kan, siang malam. Ngeri kan, ngeri. Dan ini termasuk sahabat-sahabat Ansor Banser ini juga ikut andil dalam acara kirap miram. Seharusnya tegas. Nah, orang ini tidak usah diberi kesempatan, jelas orang ini. Acaranya bagus, hallnya, cuma perilakunya itu loh. Dan ini salah satu tugas kita bersama, saudara-saudaraku, untuk meluruskan. Iya, bahasan Surgi ini harus diluruskan, termasuk aparat khususnya Kabupaten Batang ini harus tegas ini. Nggak usah takut kualat lah. Jelas itu sudah tidak kualati. Karena apa? Ketahuan bohongnya. Semua makam di Nusantara, semua makam-makam penting itu berubah namanya menjadi bin Yahya. Ini kan kurang ajar ini, kurang ajar. Ini sangat disayangkan acara kirap merah putih ini ya, haulnya Mbah Surgi ini, ya. Ini masih banyak yang mendukung, ini sangat disayangkan. Betul ini, termasuk sahabat Banser Batang ini. Aduh, ini gimana ini? Seharusnya tegas bagaimana kelakuan orang satu ini. Sejarah NU berani dibelokkan, katanya mbahnya Habib Hasim, pencetus pendiri NU, karena ketawaduannya tidak mau dicatat, ditulis. Ini narasi bohong, narasi dobos ini. Belum lagi kasus Jatman, PBNU sudah ibaratnya menyerahkan rumah. Banom itu rumah untuk dikelola, dipelihara, untuk dirawat. Akan tetapi sertifikatnya dicuri, dirampok oleh orang satu ini. Terus kita diam melihat rekam jejak orang ini. Ini jelas ada kelicikan, ada niat jahat di balik ini semua. Sadar saudara-saudaraku. Ya ibarat pepatah kan, sekali lancung ke udara seumur hidup tidak akan dipercaya orang. Ini jelas ini. Apalagi narasi-narasi yang dibangun ini mengatakan wali, ini jelas penyesatan. Jelas saudara-saudaraku, ini sangat disayangkan. Oh, sampai banyak ormas yang mendukung, termasuk sahabat Ansor Banser Batang ini juga mendukung. Ngeri kan, ngeri. Belum lagi kakaknya Mbah Hasan Surgi yang perempuan yang namanya Raden Ayu Maduretno. Ini juga berubah namanya menjadi Habib laki-laki. Menjadi Habib Abdullah bin Muhammad bin Hasan bin Yahya. Dan jelas toh, ini pendistorsian sejarah ini. Ini masih diikuti orang yang berpola seperti ini dan didukung. Nah, itu yang pertama, banyak ormas yang mendukungnya, termasuk sahabat Banser Batang juga. Terus ada praktek dawir. Ini buktinya, proposal yang di situ tertera dengan angka 200 juta. Ini dari Pekalongan Batang ya. Bos-bos besar itu didatangi, termasuk para PKL, mendawiri untuk nyumbang, untuk mensupport acara haulnya Mbah Surgi yang berubah namanya menjadi Habib Muhammad bin Hasan bin Tuha. Kami bisa menerima kalau hanya sekedar ndawir saudara-saudaraku. Akan tetapi kalau berani ngutak-ngutik sejarah, termasuk makam sesepuh, makam leluhur Nusantara, kami tidak akan tinggal diam. Ini pasti ada niat jahat untuk menguasai Nusantara. Ketika seluruh Nusantara isinya makam Habib, apalagi bin Yahya, orang generasi kita muda yang akan datang itu meyakini bahwa yang berjasa besar di Nusantara ini adalah golongan bin Yahya. Dan ini tidak sesuai dengan fakta sejarah. Ini tugas kita bersama. Ini praktek dawir ini masih ada. Terus sebenarnya saudara-saudara kami dari info yang kami dapat, di Batang itu banyak yang sadar, cuma tidak berani untuk bersuara. Termasuk Mbah Hasan Surgi yang berubah namanya menjadi Habib ini banyak yang tahu. Termasuk kakaknya Raden Ayu Maduretno, perempuan.
berubah namanya menjadi Abdullah, nama laki-laki. Nah, ini banyak yang tahu, akan tetapi karena masanya itu masih banyak ya muhibinnya, dan kita semua tahu mereka itu kalau bikin framing, bikin narasi, persekusi, tidak tanggung-tanggung. Mungkin ini, kalau istilah orang Jawa, bebah, cawe-cawe, nanti urusannya panjang. Lah, ini kalau urusan sejarah, kita harus sepakat. Siapapun orangnya, termasuk Habib lah, berani membelokkan sejarah harus kita lawan. Termasuk pembelokan nama Bahasan Surgi ini menjadi Habib. Termasuk kakaknya Raden Ayu Madretno. Ini harus kita luruskan, saudara. Ini tuh tanggung jawab kita bersama. Ini amanah dari leluhur kita yang harus betul-betul kita tunaikan. Kalau hari ini kita diam, kasihan. Bisa dibayangkan anak cucu kita nanti akan menjadi apa? Akan memakan sejarah bohong buatan orang-orang yang gak jelas ini. Makanya mudah-mudahan ini menyadarkan kita semua, terkhusus saudara-saudara kami yang ada di Batam, sahabat Ansor Banser. Kita tahu kalimatun hak uridul batil, seperti HTI lah, tahu kita kalimatnya itu hak, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Akan tetapi mereka mempunyai visi misi, mempunyai niat mau bikin negara Islam khilafah, dan ini sama ini. Mereka akan menguasai. Geng Pekalongan ini mau menguasai Nusantara. Makanya munculnya banyak sekali makam-makam yang di situ berubah namanya menjadi Bin Yahya. Termasuk gurunya yang ada di Banyumas. Ini juga berubah namanya menjadi Bin Yahya. Ini bukan hoax, ini bukan gabul, tapi ini fakta. Kalau memang tidak melakukan, seharusnya klarifikasi itu Geng Pekalongan. Akan tetapi sampai detik ini cuma diam, bak kucing kering, tidak berani klarifikasi. Kalau memang tidak melakukan, ngomong, bicara, klarifikasi. Kan gitu loh, enak, biar umat ini tidak bingung. Nah, diamnya Geng Pekalongan berarti apa? Iya, memang pelakunya ini orang ini. Ya itu saja. Udah selesai kan persoalan, sudah selesai. Tujuannya apa? Yaitu jelas, saudara-saudaraku. Mudah-mudahan ini menyadarkan kita semua. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.